Kondisi Indonesia pada masa Kabinet Bersatu Dua yaitu Indonesia mengalami stabilitas ekonomi dan politik relatif baik dengan pertumbuhan 5-6%, penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, serta rasio utang yang rendah dan keanggotaan G20. Namun, periode ini diwarnai dengan tantangan seperti koalisi politik, kasus korupsi, penyesuaian subsidi BBM, serta kritik terhadap penegakan HAM, serta efektivitas pembangunan infrastruktur. Menteri Kabinet, Menteri Koordinator, yang pertama ada Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yaitu Joko Suyanto. Kedua ada di bidang perekonomian ada Hatta Raja. Ketiga ada kesejahteraan rakyat yaitu Agung Laksono. Menteri Kabinet Politik, Hukum dan Keamanan. Yang pertama Menteri Dalam Negeri, yang kedua Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan yang ketiga Menteri Pertahanan oleh Purnomo Yugiantoro, yang keempat Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar kemudian diganti oleh Amir Syamsuddin, yang kelima Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dan yang keenam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh Mangindaran kemudian diganti oleh Azwar Abu Bakar. Menteri Negara atau Kepala Lembaga, yang pertama Menteri Sekretaris Negara oleh Sudi Silalahi, yang kedua Menteri Sekretaris Kabinet oleh Diplo Alam, yang ketiga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapnes Armida Aldihamna, yang keempat Menteri Badan Usaha Milik Negara oleh Musafar Abu Bakar kemudian diganti oleh Dahlan Iskan, yang kelima Menteri Riset dan Teknologi oleh Suharna Suparantana kemudian diganti oleh Gusti Muhammad Hatta. Pejabat setingkat menteri, yang pertama Jaksa Agung, yang kedua Panglima TNI, dan yang kelima Kepala Polri. Menteri Bidang Perekonomian, yang pertama Menteri Keuangan oleh Sri Mulyani Indrawati mundur 2010 digantikan Agus Martowajo lalu Setib Basri. Yang kedua Menteri Perdagangan oleh Mari Elka Kamestu. Yang ketiga Menteri Perindustrian oleh MS Hidayat. Yang keempat Menteri Pertanian oleh Suswono. Yang kelima Menteri Kehutanan oleh Zulkifli Hasan. Yang keenam Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang ketujuh Menteri Pekerjaan Umum oleh Joko Kimarto. Yang kedelapan Menteri Perhubungan oleh Ferdi Numbri kemudian diganti oleh Mangindaan. Yang kesembilan Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Fadel Muhammad kemudian diganti oleh Sarip Cicip Sutrojo. Yang kesepuluh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi oleh Muhaimin Iskandar. Yang kesebelas Menteri Koperasi dan UKM oleh Syarif Hasan. Yang ke-12 oleh Menteri Peristiwa. Yang ke-12 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Mari Elka Pangestu. Sebelumnya jabatan ini bernama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Menteri Kesejahteraan Rakyat. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedianingsih meninggal digantikan Hapsi Hamboy. 2 Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Dun. 3 Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri. 4 Menteri Agama Surya Dharma Ali. 5 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik sebelum kementerian diubah menjadi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 6 Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta. 7 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar. 8 Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini. 9 Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malaranggeng kemudian diganti Roy Suryo. Program kerja. 1. Fokus utama reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan, pembaruan sistem pemerintahan. 2. Penguatan integritas. 3. Penyusunan peta jalan atau roadmap. Dan 15 pilihan 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu 2. 1. Pemberantasan mafia hukum. 2. Revitalisasi industri pertahanan. 3. Penanggulangan terorisme. 4. Listrik, memastikan terpenuhnya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia dalam 5 tahun. 5. Produksi dan ketahanan pangan.
revitalisasi perindustrian, memastikan revitalisasi pabrik, pupuk dan gula. 7. Pembenahan tata ruang tanah. 8. Infrastruktur. 9. UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. 10. Mobilitas pembiayaan dan investasi. 11. Iklim dan lingkungan. 12. Reformasi kesehatan. 13. Pendidikan. 14. Kesiagaan penanggulangan bencana. 15. Sinergi pusat daerah. Agenda reformasi gelombang kedua. 1. Pembangunan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 2. Mengelola demokrasi pada era keterbukaan. 3. Keadilan. Pencapaian dan sasaran akhir pada masa Kabinet B12 yaitu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi. Keberhasilan pembangunan, keberhasilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, diantaranya 1. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. 3. Program bantuan langsung. A. Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri yang berbasis komunitas UNBOS, pengetesan kemiskinan. B. Bantuan operasional sekolah untuk meringankan biaya pendidikan terutama bagi keluarga miskin. 5. Jaminan kesehatan masyarakat untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan hampir miskin. B. Pembangunan jalan tol, Kenbuk Jalan Tol Bali Madura. Proyek-proyek infrastruktur di berbagai koridor ekonomi, reformasi birokrasi dan pengangkatan hukum. Di antaranya 1. Yaitu reformasi birokrasi, yang kedua penegakan hukum, ketiga pelayanan publik, dan konsolidasi demokrasi. Seterusnya ada peran Indonesia di kancah internasional, di antaranya diplomasi internasional yang aktif dan isu lingkungan hidup. Kendala yang dihadapi diantaranya 1. Birokrasi yang tambun dan tidak efisiensi. Kedua, lemahnya perubahan pola pikir dan budaya kerja. Ketiga, investasi kepentingan politik. Keempat, isu korupsi yang berlanjut. Dan yang kelima, kurangnya terobosan selain remunerasi. Tantangan ekonomi dan kesejahteraan. Yang pertama, fluktuasi harga komoditas global. Yang kedua, ketidakmampuan mengubah nasib orang miskin. Ketiga, membangun infrastruktur yang tidak merata. Isu politik dan hukum kontroversial. Yang pertama, kasus-kasus kontroversial. Yang kedua, strategis reformasi. Yang ketiga, isu hubungan antar lembaga. Akhir masa jabatan. Masa jabatan reformasi pemerintahan Solusiono Bambang Yudhoyono kedua secara resmi berakhir pada 20 Oktober 2014. Akhir masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono II yaitu berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014. Jadi kesimpulannya, reformasi pemerintahan SBY II dapat disimpulkan sebagai dekade stabilitas dan stagnasi, di mana pemerintahan ini menyelesaikan jabatannya selama 2 periode penuh dengan menjaga iklim demokrasi dan ekonomi tetap kondusif.